Saudara, dalam perencanaan nasional, salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam bidang pendidikan poin 4.6 menjamin bahwa semua remaja tidak proporsi kelompok dewasa tertentu baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Secara nasional dan daerah, para pemangku kepentingan yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan menjamin tujuan pembangunan berkelanjutan ini termasuk diantaranya pemerintah, pelaku dunia usaha, pakar filantropi, dan organisasi kemasyarakatan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu visi misi pemerintah dalam upaya untuk mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha juga diminta berkontribusi dalam membantu peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menggelar seminar nasional dan ekspo pendidikan bertema sinergitas dan percepatan untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi antara filantropi, dunia usaha, dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan berpikir tentang bahasa serta matematika yang diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Literasi tidak hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisa suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sementara numerasi yakni kemampuan menganalisis menggunakan angka. Sasaran 1. Dunia usaha secara strategis memberikan secara spesifik dukungan kegiatan literasi numerasi dalam bentuk CSR. 2. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk akselerasi percepatan target kemampuan literasi numerasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Lembaga filantropi bersinergi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk peningkatan literasi numerasi. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanjung Jabung Barat, Haji Firdaus Khattab mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat mengatakan, sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan serta lembaga filantropi untuk membantu pemerintah mengentaskan masalah pendidikan serta semangat dalam literasi dan numerasi. Standar pelayanan minimal atas pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota, di mana diantaranya terdapat data 4 indikator standar pelayanan minimal terkait dengan literasi dan numerisasi di Kabupaten Tanjung Barat sebagai berikut. 1. Rata kemampuan literasi SD berdasarkan survei nasional. Berkaitan dengan literasi dan numerisasi merupakan kemampuan berpikir tentang bahasa serta matematik yang diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial maupun profesional. Literasi tidak hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Saya pada peserta dapat mengikuti acara seminar ini secara aktif dengan baik sehingga tercapai sasaran, di antaranya dunia usaha secara strategis memberikan secara spesifik dukungan kegiatan literasi dan numerisasi dalam bentuk CSR. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk akselerasi pencapaian target kemampuan literasi dan numerisasi. Lembaga filantropi bersinergi untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan kapasitas SDM pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Seminar nasional yang diselenggarakan merupakan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SKK Migas PetroChina Jabung Ltd, Tanoto Foundation, dan juga PT Telkomsel. Pada seminar nasional dan ekspo pendidikan ini, SKK Migas PetroChina Jabung Ltd menjadi salah satu pemateri. Community Development PetroChina Jabung Ltd, M. Yuda Ramdhani, sebagai pembicara, juga turut mensosialisasikan komitmen sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001.
Sistem manajemen anti-suap ini memberikan panduan kepada manajemen untuk mengeliminasi setiap tindakan yang mengarah pada bentuk-bentuk penyuapan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. China itu adalah suatu perusahaan, lebih tepatnya kontrak kerjasama. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Asisten II, yang diberikan mandat oleh negara untuk mengelola sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi di Blok Jabung. Blok Jabung ini ada di 3 kabupaten, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Tapi yang berproduksi minyak dan gasnya cuma ada di 2 kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Sementara di Muaro Jambi saat ini sudah dilakukan eksplorasi, tapi belum ditemukan cadangan minyak dan gas yang bisa diproduksi. Nah, kegiatan kami itu diberikan target oleh pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan energi nasional dengan ada target produksi tahunannya dan bergerak khusus di bidang hulu migas. Hulu migas itu sekedar untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi yang ada, terus kita produksi sampai nanti ke batas distribusi. Nanti untuk urusan distribusi ke belakang itu ada institusi lain yang akan melanjutkannya. Sedikit sejarah, istilah saja, Blok Jabung itu sudah ada dari 93, tahun 1993, dan itu dulu bukan PetroChina, dulu yang mengelola adalah Santa Fe Energy, itu satu perusahaan dari Amerika, terus sempat diakuisisi oleh DuPont Company, dan PetroChina hadir semenjak tahun 2002 hingga saat ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kepercayaan, walaupun sebenarnya kemarin itu Blok Jabung itu berakhir masanya di 2023 ini, bulan Februari, tapi kita diberikan kepercayaan perpanjangan sampai 20 tahun ke depan di Februari 2043. Sebenarnya tugas utama kami tadi seperti yang saya bilang adalah untuk mencari minyak dan gas bumi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Tapi juga tidak sekedar hanya mencari minyak dan gas bumi, kita juga berupaya memberikan kontribusi yang maksimal dan optimal untuk daerah-daerah wilayah operasi, khususnya di Tanjung Jabung Barat juga. Nah, beberapa kontribusi yang sudah kita berikan ada 5 utamanya. Yang pertama itu dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini adalah keuntungan dari hasil minyak dan gas bumi yang sudah dibagi antara perusahaan dan negara. Kalau minyak itu pembagiannya, keuntungannya biasanya sekitar 85% untuk negara dan 15% untuk perusahaan pengelola blok. Kalau gas itu sekitar 70-30, jadi 70% negara, 30% perusahaan pengelola blok. Dan ini yang besar itu adalah dari negara nanti dibagi-bagi lagi. Ada yang memang untuk anggaran pembelanjaan biaya negara (APBN), ada juga dibagi juga keuntungan dari migas itu untuk dana bagi hasil daerah. Jadi juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri wajib juga mendapatkan dana bagi hasil dari hasil migas tadi. Seperti itu. Diutamakan dana bagi hasilnya adalah untuk kabupaten penghasil, terus provinsi penghasil juga dapat dana bagi hasil, terus juga kabupaten dan kota, tapi bukan yang memproduksi ya, tapi di sekitar. Misalnya nih kalau di Jambi ada Kerinci mungkin ya, bukan kabupaten penghasil, tapi mereka juga dapat, tapi persentasenya jauh lebih kecil daripada kabupaten penghasil. Seperti itu. Yang pertama tadi kontribusinya terhadap DBH, yang kedua adalah kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Saat ini kalau di lapangan Jabung sekitar 2.000 lebih tenaga kerja yang sudah kita serap, itu 80%-nya itu adalah tenaga kerja dari lokal provinsi Jambi. Dari lokal provinsi Jambi paling banyak juga dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Sisanya baru dari luar wilayah Jambi, dari Sumatera, Jawa, dan kabupaten lainnya, provinsi lainnya. Selanjutnya juga kontribusi yang ketiga itu ada di pajak dan retribusi. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun berturut-turut kami dapat penghargaan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyetor pajak terbanyak untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat beberapa tahun berturut-turut. Terus juga kontribusi dari
kedua, dengan adanya fasilitas operasi justru itu akan mendorong terbangunnya infrastruktur di wilayah sekitar. Selain itu juga infrastruktur yang dibangun itu ada juga melalui dari program-program pemberdayaan masyarakat atau program-program tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, kontribusinya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah ini banyak juga berbagai macam sektor. Jadi memang salah satu komitmen dari perusahaan migas dan PetroChina itu kita mencoba memberikan kontribusi yang maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun ekspertisnya bukan di kami, seperti pendidikan dan lain-lain, tapi kita mencoba memberikan kontribusi maksimal. Ada beberapa bidang, mungkin selanjutnya, Mas, yang kita laksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, yaitu ada dari pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini kita macam-macam, mulai dari pemberdayaan peningkatan kapasitas guru, ada juga peningkatan kapasitas guru, terus juga ada beasiswa, ada juga kegiatan literasi, nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Terus juga ada juga pembangunan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas baru, laboratorium sekolah, kemudian fasilitas pendidikan. Nah itu setiap tahunnya pasti ada yang kita laksanakan program-program di bidang pendidikan. Selain PetroChina, pemateri lainnya yakni Kepala Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Haji Katamso, Kabid Digdas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triyono, Profesial Koordinator Tanoto Foundation Jambi Medi Yusfa, dan SVP DLS Operation and Partnership Telkomsel Syafriyadi, dipandu moderator Budi T. Haryanto. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga turut memberikan penghargaan kepada PetroChina Jabung Ltd atas kontribusinya di dunia pendidikan melalui program CSR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti program literasi berkisah untuk penumbuhan minat baca dan bertutur, penyediaan mobil perpustakaan keliling, distribusi buku bacaan, program beasiswa pendidikan, dan beberapa program lainnya. Penghargaan yang diberikan merupakan wujud sinergi program antara perusahaan dengan pemerintah daerah yang baik dan selaras, sehingga program pengembangan sosial perusahaan dapat berjalan baik dan maksimal. Selain dunia pendidikan, PetroChina juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, penghijauan, pengelolaan sampah, serta pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Government and Relations Superintendent PetroChina Jabung Ltd Saipul mengatakan, PetroChina terus berkontribusi untuk pembangunan daerah serta mendukung program-program pemerintah termasuk untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ini acara yang sangat luar biasa karena bahwa literasi, numerasi itu memang penting sekali, bahwa seperti yang kita lihat sama-sama tadi, potret-potret pendidikan, potret literasi dan numerasi kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu memang masih perlu disentuh banyak sekali. Kami dari pihak swasta, dalam hal ini PetroChina International Jabung, itu selalu berkomitmen. Kita komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk membuat program-program untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena itu juga bagian dari kewajiban kami terhadap masyarakat di mana kami beroperasi. Harapan kami nanti ke depan kita bisa setelah acara ini kita akan lebih mantap nanti kolaborasinya dengan pemerintah setempat, dengan rekan-rekan swasta lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama bergerak untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Tanjung Jabung Barat. Mungkin ya. Untuk program-programnya dalam pelaksanaan program kami selalu close kita dengan pemerintah setempat melalui diskusi-diskusi yang selalu kita lakukan. Kita selalu berkoordinasi dengan OPD terkait dan dalam hal ini biasanya dikoordinir oleh bapak-bapak dari Bapeda. Alhamdulillah bahwa selama ini itu koordinasi kita lancar sehingga program-program yang dilahirkan itu merupakan rekomendasi dari pemerintah setempat yang sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pemerintah. Dan mudah-mudahan itu adalah program yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Untuk ISO 37001 itu adalah ISO untuk anti penyuapan, sistem manajemen anti penyuapan.
bahwa kita sebagai perusahaan itu menerapkan praktek good governance. Kita menerapkan praktek yang dihimbau pemerintah untuk jauh dari korupsi, jauh dari kolusi, jadi kita benar-benar bisa berbakti tanpa melanggar hukum. Dan itu selalu kita sertifikasi setiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan kami tetap bisa mempertahankan ISO 37001-nya ini. Kepala Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Haji Katamso mengatakan, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang masih cukup rendah secara nasional. Untuk itu butuh peran serta semua pihak untuk membantu, terutama dunia usaha. Kita tentu berharap IPM kita Kabupaten Jabung Barat ke depan dapat lebih meningkat lagi. Nah, salah satu upayanya adalah peningkatan literasi numerasi. Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Teknis, oleh Dinas Pendidikan, kemudian rekan-rekan dari Tanoto, bagaimana potret pendidikan. Nah, kita berharap tentunya dapat mengangkat angka tersebut, dapat mengangkat nilai rapor tersebut sehingga ke depan kualitas pendidikan kita jauh lebih baik. Kami atas nama pemerintah daerah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan filantropi, kepada PT Petrochina Jabung Limited, kemudian kepada Tanoto Foundation, kemudian juga Telkomsel yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan literasi numerasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Banyak hal yang ingin kita tindak lanjuti sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini. Kami tentunya akan melaporkan ke pimpinan, kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Kita akan buat landasan hukum yang lebih jelas sehingga apa yang kita laksanakan hari ini bukan cuma sekedar diskusi, tapi ada tindak lanjutnya. Bisa jadi nanti Perbub, karena semua pekerjaan harus dilaksanakan secara korporatensi, harus tidak bisa dikerjakan oleh Pemda sendiri, tidak di dalam Pemda tidak bisa dikerjakan oleh satu OPD, harus dikeroyok, harus dikerja sama-sama dengan OPD lain dan dibantu dikolaborasikan dengan dunia swasta, dengan Petrochina yang sudah selama ini banyak membantu kita, kemudian dengan Tanoto Foundation yang sudah banyak memberikan pertimbangan, informasi dan lain. Kemudian dengan Telkomsel untuk mengatasi masih banyak lagi daerah-daerah kita yang blank spot, karena literasi kan bukan cuma sekedar buku kayak ini, tapi bisa juga melalui jaringan dan lain. Nah, kemudian juga masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang belum berpartisipasi aktif dalam hal upaya meningkatkan literasi. Nanti kita semua akan buat langkah-langkah yang tentunya lebih padu, sehingga upaya ke depan lebih baik lagi. Para peserta seminar merupakan tenaga pendidik dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah seorang peserta seminar, Wiji Lestari, mengatakan, seminar nasional literasi dan numerasi yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat bermanfaat, terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan baik bagi tenaga pendidik maupun anak didik. Jadi harapannya untuk kegiatan hari ini semoga literasi dan numerasi terus berkembang, terus melebar dan anak-anak Indonesia bisa berkualitas dengan adanya numerasi dan literasi yang meningkat. Terima kasih. Kegiatan ini juga turut diberiahkan dengan penampilan kreativitas mendongeng dan menari dari Sanggar Berkisah Petrochina, Sanggar Berkisah Pematang Lumut, dan Sanggar Berkisah Sungai Terap. Sanggar ini didirikan dengan tujuan membangun budaya literasi di luar sekolah untuk melestarikan kebudayaan dan pendidikan karakter. Kalian pasti tidak asing dengan slogan ini. Ayo teman-teman, kita main ke Betara. Kita minum kopi yang unik rasanya. Kami sebut dia mutiara hitam dari lahan gambut punya kita. Baiklah, ayo kita mulai ceritanya. Suatu hari, terlihat kopi dan kelapa sedang asik bermain. Pi, 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 akulah si kopi. Pa, 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 akulah si kelapa. Ta, 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 kopi dan kelapa selalu bersahabatan. Mereka asik bermain dan bersenandung ria. Di tengah keasikan mereka datanglah si Pinang dan berkata, "Kalian kelihatan asik sekali
Kopi, si Pina boleh ikut, tapi jangan seperti kemarin ya. Bukankah benar? Kalau kamu adalah pendatang, bukan asli dari daerah sini. Kenapa kamu tersinggung? Melihat Kopi dan Pina mulai bertengkar, Mama Lapa menengahi. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ayo kita kembali bermain. Mereka kembali bermain dan bersenang-senang. Di tengah kesenangan mereka, tanpa sengaja si Kopi menginjak kaki si Pina. Aduh, sakit! Sudah kubilang kan, bermain dengan pendatang itu tidak asik. Dasar pendatang yang... Di akhir kegiatan dilakukan peninjauan ke stand pameran sekolah-sekolah literasi. Ya saudara, demikian seminar pendidikan nasional dan Expo Pendidikan. Semoga melalui kegiatan ini serta upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, pakar filantropi dan organisasi kemasyarakatan di dunia pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi dunia pendidikan dan masyarakat di daerah ini. Demikian Dinamika Jambi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.